Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Baharudin Channel. Channelnya berbagi pengetahuan dan informasi. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai cara menggunakan alat ukur mekanik presisi, yang mana saya akan membahas alat ukur mikrometer. Yang pertama adalah mikrometer luar, yang kedua adalah mikrometer dalam. Dalam pembahasan nanti saya akan secara langsung mendemonstrasikan kepada siswa yang pertama bagaimana cara mengkalibrasi, yang kedua bagaimana cara membaca alat ukur mikrometer tersebut. Jadi mari kita saksikan bersama-sama dan tetap di Baharudin Channel. Selamat menyaksikan. Oke, jadi sesuai dengan Bapak kemarin, ya, Bapak akan mendemonstrasikan yang namanya alat mikrometer kemarin. Jadi alat mikrometer kemarin sudah kita pelajari, ada dua. Nanti satu-satu Bapak akan jelaskan. Yang pertama, yang Bapak pegang ini namanya mikrometer ya, atau bahasa lainnya offset mikrometer, ya. Ini mikrometer luar, ya. Jadi mikrometer luar berapa skalanya, Pak? Skalanya yang sesuai Bapak sebutkan kemarin ini adalah 0 sampai dengan 25 mili, ya, 0 sampai 25 mili. Kenapa, Pak? Ini sini-sininya. Jadi bagian-bagiannya kemarin, ya, yang Bapak bilang barangkali gambar kurang jelas, ya. Yang ini namanya, yang tetap ini itu anvil. Kenapa anvil namanya? Karena dia bagian tidak bergerak, ya. Kemudian yang ini yang Bapak pegang ini itu namanya spindle. Kenapa spindle, Pak? Karena dia bisa maju mundur ketika kita putar rektarnya ini. Oke, nah, ya. Nah, kemudian yang Bapak bilang skala di atas, skala di bawah ini. Jadi ada dua. Sebenarnya bahasa lain kalau kamu baca di buku nanti kamu bingung, Pak. Kami cuma baca ada skala slip namanya, ya. Skala slip itu yang dibagi dua namanya. Ada skala di atas, ada skala di bawah garis. Minggu lalu Bapak bedakan, ya. Tapi ada sebagian di buku itu disatukannya. Jadi misalkan seperti ini, ya. Nah, jadi yang ini disebutnya skala slip. Kalau yang ini tetaplah dibaca, ya. Nah, skala apa kemarin? Tim. Jadi seperti itu. Oke, nah, ya. Sekarang Pak, gimana sih caranya kita mendudukkan, ya, mendudukkan, misalkan kita mengukur nih, ini sebuah benda, ya, gimana sih posisinya, Pak? Nah, jadi posisinya seperti putar, jangan yang ini. Kalau yang ini kau paksa, itu tidak bakalan pas nanti. Yang ada nanti kamu paksa, nanti akhirnya ukurannya tidak standar. Jadi kalau sudah dekat dia ada celah, nah, barulah kamu putar yang ini. Tunggu dia bunyi, klik 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 klik, itu artinya apa? Dia itu sudah
menyentuh benda. Jadi kalau dia ada belum, misalkan di bawah putar belum ada bunyi, ya. Jadi kalau dia bunyi klik, 3 kali, baru apa yang terjadi di sini biasanya. Kalau yang ini model lama, di sini ada locknya, penguncinya. Baru kita lepaskan, baru kita baca. Ya, jadi itu cara kita melakukan pengukuran posisinya tadi. Ya, nah, kalau di bengkel itu ada di rakungnya, kita taruh di bawah, dijepit di sini, benda kerja tinggal kita taruh. Atau misalkan di mesin kan sudah dicekam dia. Nah, tinggal kita lakukan pengukuran seperti ini. Oke ya. Namun hal yang paling penting, ya, apa tuh? Harus kita namanya kalibrasi. Ya, kalibrasi. Itu yang sangat penting. Semuanya. Kalibrasi atau calibration. Kalibrasi itu fungsinya apa? Fungsinya dia mendudukkan atau men-setting posisi dia ke nol. Ya, skala-skala itu dinolkan posisinya. Gimana sih caranya kita kita mengkalibrasi ini? Jadi kita putar ini, ya, sampai dia menyentuh, ya, sampai dia menyentuh nih. Kalau di belum menyentuh jauh ini yang kita putar. Ya, perhatikan tangan Bapak yang mana. Ya, sudah mendekati seperti ini, misalkan, baru yang ini rotor. Ketika dia bunyi klik-klik, selesai. Baru kamu lihat, posisinya ini, ya, posisi yang mana Pak? Yang ini kemarin Bapak sebutkan. Nih, kalau tidak nampak kan kecil barang. Posisi ini, misalkan ini 0 di sini, ya. Ini nanti dia menuju ke sini 0. Ya. Ini badan, ya, misalkan ini badan di sini. Ini leher tadi ini maksudnya, ya. Ini ya. Di sini ada posisinya 0. Jadi dia segaris. Namun ketika misalkan 0 ini turun ke bawah, yang ini skala timbalnya turun ke bawah, misalkan seperti ini, maka harus kita setting menggunakan apa? Ada alat penguncinya namanya press. Gimana cara penggunaannya Pak? Ini ada lubang kecil. Ini ada lubang kecil, ya. Kita tinggal kaitkan dia di sini. Tok. Ya, tergantung mau kita ke ataskan atau ke bawahkan, tergantung posisi 0 ini. Kalau 0-nya ke atas posisinya, maka ini kita kuncinya kita ke bawah tarik. Namun halnya kalau misalkan ini ke bawah, artinya apa? Ini kita ke ataskan kuncinya. Oke ya, paham ya? Itu adalah skala 0 sampai 25. Kemarin Bapak juga sudah sampaikan bahwasanya ada yang 25 sampai 50. Ini seperti ini nih. Ya, seperti ini ya. Bapak ini sedang mengkalibrasi. Ini Bapak lagi kalibrasi. Ya. Tidak nyampe kan? Artinya apa? Jarak ini 25. Ya, maka ada alat bantunya namanya root. Jadi kalau ini hilang, ini rasanya tidak berguna lagi. Kenapa tidak berguna Pak? Kan masih bagus. Tidak ada yang mengkalibrasi ini, kecuali kalau kita mau buat lagi, ya, mau buat lagi. Caranya gimana kalibrasi? Ini kita masukkan dulu di sini, ya, kita
kita putar ini, ya. Nah, kita masukkan dia ke dalam sini, ya. Nih, ya, sampai dia nyentuh. Ini sudah agak besar, ya. Nah, ini sudah agak besar, ya. Dia sudah nyentuh. Kemudian kita bunyi sudah ada. Barulah kita perhatikan tadi Bapak bilang seperti ini tadi posisinya. Kalau yang ini posisinya 25, ini 25 dan 25. Bukan 0 lagi di sini. Yang 0 itu yang tetap skala timbal. Oke lah ya. Itu cara kalibrasinya. Jadi ada penambahan alat namanya root untuk mengkalibrasi. Caranya tetap sama tadi juga ya. Ini ada kuncinya frekuensi, ya, untuk penyetelan ketika dia tidak pas, ya, ketika dia tidak pas. Oke, paham sampai di sini? Oke. Sekarang kita masuk yang selanjutnya, yang kedua. Ini namanya mikrometer dalam. Fungsinya apa kemarin? Fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam. Komponennya tetap sama, ya. Nah, oke. Yang ini ada penguncinya di sini, ya, atau lock penguncinya. Pak, gimana cara kalibrasi? Cara kalibrasinya tetap sama, nah, ya. Yang ini kebetulan 5 sampai dengan 30, artinya apa? Minimal dia 5 mili. Alatnya yang mana Pak kalibrasinya? Alatnya ada bulat seperti ini. Kalau yang ini bulat, kenapa bulat Pak? Karena dia di dalam lingkaran. Nih, ya. Nah, di sini ada tulisannya 5 mili. 5 mili itu maksudnya lubang ini loh, lubang dalam. Jadi minimal kita bisa mengukur diameternya berapa? 5 mili. Ya. Jadi gimana Pak kalibrasinya? Kalibrasinya, ya, rahang ukur ini tuh kita masukkan, ya. Oke, kita masukkan. Nih, ya. Oke. Ya, kita masukkan ke ini. Nah, setelah itu Pak gimana Pak? Barulah kita, nah, ya, kita majukan ini toh. Nah, kita perhatikan di sini. Baru kita kunci, nah, kemudian juga kita lihat di sini. Oke, kita kalibrasi, ya. Nah, sudah tuh kita putar tadi, ya. Nah, kalau yang ini dia bukan yang maju ke sini, tetapi mundur ke belakang. Kalau yang ini tadi mikrometer luar, ininya spindle skala timbalnya maju. Kenapa maju Pak? Karena ya ini kan fungsinya mengukur apa kemarin? Yang pertama mengukur diameter luar, yang kedua mengukur dalam, makanya dia maju. Kalau sedangkan yang ini Pak, dia mundur. Kenapa? Dia mau tahu besar lubang itu berapa, ya. Misalkan ini, kalau kan lubang seperti ini otomatis, ya, caranya gimana Pak? Ini kita putar, ya. Bapak putarnya searah ya, searah jauh, ya, ya. Nah, baru dia kalau sudah jatuh, ingat dia akan bunyi. Nah, barulah Bapak kunci, baru Bapak baca. Oke, ya. Jadi kamu sudah lihat kedua daripada mikrometer ini mikrometer luar, ya, skala pengukurannya 0 sampai
dengan 25. Ya. Yang kedua, ini mikrometer luar juga, skala pengukurannya mulai dari 25 mili sampai 50 mili meter. Ya, kemudian yang ini jenisnya mikrometer dalam. Ya, skala pengukurannya 5 sampai dengan 30 mili. Ya, jadi sewaktu-waktu kamu nanti ke bengkel atau apa di tempat lain, kamu sudah paham cara menggunakannya. Ya, nanti pada saat kita praktek kita gunakan. Ya, oke ya. Ada kira-kira mau ditanyakan? Ya, jelas ya ini ya. Penjelasan Bapak ada kalau kurang ataupun cepat, tolong kasih tahu. Ya, karena Bapak lebih senang. Ya, tujuan Bapak itu gimana caranya kamu kepahaman, biar gak keteteran. Ya, karena itu sangat penting alat ukur ini, apalagi di permesinan. Bapak bilang itu tidak bisa kita abaikan, karena setiap hari ketemu kita apa, selalu alat ukur, selalu alat ukur dan alat ukur. Itulah barometer kita untuk membuat suatu produk. Karena kita permesinan ini, ya, kita orang manufaktur, ya, orang produksi, bukan merancang. Kalau orang merancang, ya, itu namanya orang produksi. Ya, jadi kalau mesin ini dibagi 3 sebenarnya. Ada apa? Ada konstruksi, ya, konstruksi itu bagian perencanaan, desain, gambar segala macam yang tadi kamu pelajari itu bagian daripada konstruksi. Ya, yang kedua ilmu bahan material. Ya, yang kamu buat itu misalkan gambar poros, materialnya apa sih? Mau digunakan di mana sih nanti? Ya, setelah sudah jadi sudah tahu materialnya, barulah kita anak ke orang manufaktur, salah satunya kamu ini lah. Ya, makanya tidak boleh, tidak bisa membaca gambar. Karena gambar itu sebagai peta itu salah baca gambar, ya, maka fatal akibatnya. Bagi siapa? Bagi kita pribadi, ya, bagi tempat kerja kita, bagi yang punya tinggal nuntut. Ya, nah, itu makanya tolong, ya, pelajari apapun materi itu dalam, ya, jangan dianggap sepele. Ya, mungkin kamu masing-masing kelas 1 lah. Inilah awalnya kamu berapa. Ya, lah kalau kelas 2 berapa nanti susah nanti lagi. Jadi mulai kamu ditata, ya, gimana disiplin apanya. Untuk apa? Untuk kamu. Tidak ada untuk siapa-siapa. Ya, karena itulah gunanya kau sekolah ini. Ya, oke lah ya. Nah, jadi kalau kira-kira nanti ada yang ditanyakan, ya, silakan ditanyakan dengan Bapak. Ya, jangan sampai, ya, apa yang Bapak sampaikan ini kurang. Ya, tuh. Oke lah ya. Jadi minggu depan, ya, kita akan mempelajari yang namanya satu lagi alat ukur mekanik presisi, yaitu dial indikator. Ya, dial indikator Bapak sedikit ulas. Itu fungsinya apa? Nanti kita pada saat kita mencekam, misalkan ini ada cap mesin bubut, ya. Nah, ini taruhkanlah mesin bubut. Nah, sini benda kerja kita yang mau kita bubut ini, ya. Ukurannya masih apa? Nah, nanti di sini ada alat ukurnya, ya. Nah,
kita dudukkan di sini. Nah, ya, di sini ada jarum pendek, ada jarum ataunya nanti di sini. Di sini bednya, ya, di sini turposnya, tempat pahamnya. Di sini apanya ya, bed untuk RNA-nya ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira gambar. Jadi kita putar ini, ya, ada nanti celahnya sih, ada apa? Nah, itu yang kita mainkan. Ya, kalau misalkan terlalu rendah di atas ini, di bawah kita lakukan lagi, ya, supaya balance. Di situ juga ada. Kalau kita putar setengah, ya, putar setengah, ya. Nah, baru kita putar di sini, baru kita lihat, kita terus ya, putaran. Kalau tidak, nanti aku akan semua. Taruh kuburnya. Begitu juga di sini. Nah, itu nanti kita belajar lebih lanjut. Ya, ada nanti kita yang pertama sekali harus kita setting dulu pahat kita tuh setinggi center. Centernya di sini nanti misalkan bagiannya. Ya, harus di simetri ini pahat misalkan. Ini center kepala pasti harus center ini. Kenapa? Nanti benjol di sini. Ya, itu yang perlu paham. Jadi barangkali itulah yang Bapak sampaikan. Untuk hari ini kayaknya waktu kita sudah habis ya. Kalau memang apa nanti kita sharing lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.